Jumpa lagi, konco-konco. Bertemu lagi dalam channel saya, Dr. Deso. Saya telah mengulas tentang perdarahan pada kehamilan muda, dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas tentang perdarahan pada kehamilan lanjut, yaitu perdarahan pada kehamilan trimester 2 dan 3. Apa penyebabnya, bagaimana gejalanya, dan bagaimana cara pencegahannya. Untuk lebih jelasnya, saya persilakan konco-konco untuk mengikuti video ini sampai selesai. Dan jika menyukainya, saya persilakan untuk like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Oke, stay tune. Seperti halnya perdarahan pada kehamilan muda, perdarahan pada kehamilan lanjut juga selalu tidak normal. Ada banyak penyebab dari perdarahan pada kehamilan lanjut. Namun ada dua penyebab tersering, yaitu placenta previa dan solusio placenta. Placenta previa adalah kehamilan dengan kelainan pada tempat perlengketan plasenta. Normalnya plasenta melengket pada bagian atas, pada bagian fundus. Namun pada placenta previa, plasenta melekat pada bagian bawah rahim dan bahkan terkadang menutupi mulut rahim. Ada beberapa faktor risiko yang memudahkan terjadinya placenta previa. Yang pertama adalah kehamilan dengan usia ibu di atas 35 tahun. Yang kedua adalah adanya riwayat placenta previa pada kehamilan sebelumnya. Yang ketiga adalah kehamilan kembar. Yang keempat adalah riwayat operasi pada daerah rahim, bisa berupa kuretase, bisa berupa operasi pengangkatan mioma atau operasi sesar. Dan yang terakhir adalah penggunaan kokain dan juga merokok pada saat hamil. Gejala klinisnya adalah berupa perdarahan pada kehamilan lanjut, di mana perdarahan itu berupa perdarahan merah segar dan seringkali tanpa nyeri. Kemudian berikutnya adalah perdarahan ini sering berulang, dan kemudian juga adanya kelainan letak, di mana seringkali bayi berada dalam posisi sungsang atau melintang. Kelainan letak ini terjadi karena memang bagian terendah tidak bisa masuk panggul karena adanya plasenta di bawah. Untuk bisa mendiagnosa penyakit ini, maka seperti biasanya diawali dengan pemeriksaan umum, ya, anamnesa, pemeriksaan fisik, kemudian dilanjutkan dengan ultrasonografi untuk memastikan letak plasenta, dan kemudian lebih lanjut bisa juga dilakukan MRI. Cuma memang pemeriksaan ini agak mahal. Kemudian jika kita temukan seorang ibu hamil pada kehamilan lanjut datang dengan perdarahan, maka sebaiknya jangan dilakukan pemeriksaan dalam dulu jika kita belum tahu pasti di mana letak plasenta. Karena kalau kita lakukan pemeriksaan dalam padahal itu adalah suatu placenta previa, maka akan memicu perdarahan yang lebih hebat. Penanganan placenta previa tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama adalah bagaimana dengan usia kehamilan ibu, bagaimana dengan kondisi ibu dan janinnya, kemudian bagaimana dengan posisi plasenta, dan kemudian juga bagaimana dengan tingkat keparahan perdarahannya. Ada beberapa kondisi berbeda yang memerlukan penanganan yang berbeda. Yang pertama, misalkan jika ada ibu dengan kehamilan lanjut dengan perdarahan, datang dengan perdarahan banyak dan terus menerus, dengan kondisi ibu dan janin tidak terlalu bagus, maka meskipun misalkan kehamilannya prematur, kita harus akhiri kehamilannya. Yang kedua, misalkan jika ada ibu datang dengan kehamilan lanjut dan sudah cukup bulan,
dengan perdarahan, kemudian kita lihat plasenta juga di bawah, maka kita bisa segera akhiri kehamilannya. Yang ketiga, misalkan ada seorang ibu datang sudah dalam proses melahirkan dengan perdarahan, kemudian kita dapatkan plasenta di bawah tapi tidak menutupi total jalan lahir, maka kita bisa coba persalinan provaginal atau persalinan normal. Yang keempat, misalkan ada seorang ibu datang dengan kehamilan lanjut dengan perdarahan, kemudian kita dapati bahwa perdarahannya tidak terlalu banyak, kondisi ibu dan janinnya masih bagus, namun plasentanya ada di bawah, kita bisa tunggu. Kita bisa berikan obat-obatan agar supaya perdarahannya bisa berhenti sementara, sampai kemudian kehamilannya menginjak cukup bulan, baru kita akhiri. Jika kita dapati ibu hamil kehamilan lanjut dengan plasenta previa yang masih prematur, tetapi kondisi ibu dan janinnya masih bagus dan perdarahannya juga tidak terlalu banyak, maka penanganan yang bisa kita lakukan adalah kita berikan tokolitik yang pertama, atau obat untuk menenangkan rahim supaya kontraksi rahim minimal. Kemudian yang kedua, kita juga bisa berikan obat untuk mempercepat pematangan paru-paru janin. Yang ketiga, kita sarankan ibu setelah dia pulang ke rumah harus banyak istirahat, banyak bed rest. Kemudian juga jangan berhubungan seksual dulu. Kemudian yang terakhir adalah kita tunggu sampai kehamilannya memasuki cukup bulan. Kemudian setelah itu baru bisa kita akhiri. Dengan cara itu maka diharapkan kondisi ibu dan janinnya bisa lebih baik saat dilahirkan. Ada beberapa cara pencegahan terhadap terjadinya plasenta previa. Yang pertama adalah sebaiknya ibu jangan hamil pada usia lebih dari 35 tahun. Yang kedua, jika ibu hamil mempunyai riwayat menderita plasenta previa pada kehamilan sebelumnya, atau ada riwayat operasi-operasi pada daerah rahim, misalkan kuretase atau operasi angkat mioma atau tumor jinak atau operasi sesar, maka sebaiknya segera periksa dengan ultrasonografi, terutama pada pertengahan kehamilan, dengan tujuan untuk mengetahui di mana letak plasenta. Dan jika terjadi kondisi plasenta previa, maka dapat dicegah terjadinya perdarahan lebih awal. Yang ketiga adalah jika ibu hamil dengan kecurigaan karena letak, misalkan letak sungsang, di mana letak sungsang itu kepala bayi ada di atas, atau letak lintang, maka sebaiknya dipastikan di mana letak dari plasentanya. Kemudian yang keempat adalah stop rokok, stop alkohol, stop obat-obat terlarang selama kehamilan. Ini adalah gambaran skematik dari plasenta previa ya. Ini adalah contoh pada kehamilan normal. Ini adalah mulut rahim. Ini adalah ketuban. Ini adalah plasenta. Jadi normal, plasenta terletak di atas, di daerah fundus. Ini adalah tali pusat. Dalam kondisi plasenta previa, plasenta terletak di bawah. Bisa tidak menutupi jalan lahir, ini tidak menutupi jalan lahir, sehingga disebut sebagai plasenta previa parsial, atau menutupi sama sekali jalan lahir. Ini disebut dengan plasenta previa total. Jika terjadi kontraksi, walaupun ringan, pada plasenta previa, maka kontraksi itu akan menarik bagian bawah sedikit ke atas, dan ini bisa menimbulkan robekan pada tempat perlengketan plasenta pada plasenta previa dan mengakibatkan terjadinya perdarahan. Dan perdarahan yang keluarnya adalah perdarahan yang sifatnya adalah merah segar karena langsung keluar. Jadi begitu sobek, perdarahan langsung keluar sehingga bersifat merah segar. Dan darah yang keluar itu sesuai dengan kondisi klinis ibu. Jadi jika robaknya lebar, perdarahannya banyak, maka kondisi ibu juga lemas dan pucat.
Jika perbaikannya sedikit, perdarahannya sedikit, biasanya kondisi ibu juga baik-baik saja. Solusio plasenta adalah kondisi kehamilan dengan plasenta sebenarnya letaknya normal, yaitu di atas, di fundus, tetapi karena beberapa sebab terjadi pelepasan sebagian dari plasenta pada tempat melekatnya sebelum waktunya, dengan akibat terjadi perdarahan yang bisa membahayakan baik ibu maupun janinnya. Ada beberapa faktor risiko yang memicu terjadinya solusio plasenta. Yang pertama adalah tekanan darah tinggi yang terjadi selama kehamilan. Yang kedua adalah trauma yang terjadi selama kehamilan. Yang ketiga adalah tekanan di dalam rahim yang menurun secara tiba-tiba. Misalkan ibu hamil dengan polihidramnion atau yang ketubannya banyak, kemudian tiba-tiba terjadi pecah dan ketuban keluar banyak. Ini akan memicu terjadinya solusio plasenta. Yang keempat adalah faktor usia. Usia ibu yang lebih dari 35 tahun juga berisiko terjadinya solusio plasenta. Yang kelima adalah merokok, pemakaian kokain, dan alkohol. Ada beberapa gejala klinis dari solusio plasenta. Yang pertama adalah perdarahan pada kehamilan lanjut, di mana darah yang keluar adalah seringkali berwarna merah kehitaman. Dan juga jumlah perdarahan yang keluar tidak sebanding dengan kondisi klinis daripada ibu. Seringkali terjadi perdarahan yang keluar tidak banyak, tetapi ibu kondisinya sudah pucat sekali dan lemas. Yang kedua adalah perut terasa tegang dan nyeri disertai dengan kontraksi yang terus-menerus. Yang ketiga adalah bisa terjadi kondisi gawat janin sampai dengan janin meninggal di dalam. Yang keempat, jika sudah berat bisa terjadi gangguan pembekuan darah ibu. Juga bisa terjadi gangguan ginjal. Tekanan darah bisa sangat menurun, shock, tekanan darahnya menurun, kemudian juga nadi yang cepat. Selain bisa menyebabkan kematian janin, solusio plasenta yang parah bisa mengancam nyawa ibu dan juga bisa menyebabkan kematian pada ibu. Bagaimana penanganan bila sudah terjadi solusio plasenta? Yang pertama adalah perbaiki dulu tanda vital ibu. Jadi jika ibu datang dalam kondisi shock, maka bisa dipasang infus double dan diguyur, perbaiki dulu tekanan darah, kemudian juga berikan oksigenasi. Yang kedua adalah periksa kadar hemoglobin dan juga kondisi pembekuan darah ibu. Jika kondisi ibu dan janin masih baik, maka persalinan bisa dipercepat dengan melakukan pemberian drip oksitosin. Jika kondisi ibu dan janin sudah terganggu, maka persalinan bisa dilakukan dengan cara operasi. Transfusi darah biasanya diperlukan dalam kasus-kasus solusio plasenta. Ada beberapa cara pencegahan solusio plasenta. Yang pertama adalah seorang ibu sebaiknya jangan hamil pada usia di atas 35 tahun. Jika ada ibu hamil, ini yang kedua, jika ada ibu hamil dengan tekanan darah tinggi selama kehamilan, maka sebaiknya kontrol teratur dengan tujuan agar tekanan darah dapat dimonitor terus. Jika tekanan darah tidak teregulasi dengan baik, maka berisiko terjadinya solusio plasenta. Yang ketiga, hati-hati jatuh pada ibu hamil. Yang keempat, stop rokok, stop alkohol,
stok obat terlarang, terutama saat kehamilan. Ini adalah gambaran skematis dari solusio plasenta. Ini adalah kehamilan normal. Di sini kita lihat plasenta terletak di atas, normal, di fundus. Ini adalah gambaran dari solusio plasenta, di mana plasenta juga terletak di atas, normal, di fundus. Tetapi ada bagian plasenta yang terlepas dari tempat melekatnya. Dan itu menimbulkan perdarahan. Perdarahan pada solusio plasenta itu mengalir, yang pertama, dia mengalir di belakang plasenta. Ini disebut dengan retroplacental hematum. Kemudian, jika sudah banyak, dia bisa mengalir pelan-pelan keluar ke vagina. Karena dia mengalirnya keluar pelan-pelan, maka seringkali darah yang keluar adalah darah yang berwarna merah kehitaman. Dan jumlahnya tidak sebanyak di tempat yang lain. Yang ketiga adalah darahnya juga bisa mengalir masuk ke cairan ketuban, sehingga cairan ketuban seringkali berwarna kemerahan. Kemudian juga darah ini bisa masuk ke dalam otot rahim, dan ini berisiko terjadi DIC atau disseminated intravascular coagulation atau gangguan pembekuan darah. Kondisi ini menyebabkan pada solusio plasenta seringkali perdarahan yang keluar tidak sebanding dengan kondisi klinis ibu. Sering ibu mengeluh, keluar darahnya cuma sedikit, tetapi kondisinya sudah pucat sekali dan lemas. Dan solusio plasenta juga seringkali mudah menyebabkan bayi mengalami gawat janin sampai dengan kematian. Demikian ulasan sederhana saya tentang perdarahan pada kehamilan lanjut. Terima kasih untuk konco-konco yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika konco-konco menyukainya, saya persilahkan untuk like, subscribe, dan bagikan kepada yang lainnya. Oke, sampai jumpa.